Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dr. Yudi Wahidin, pengajar sosial ekonomi perikanan dari Fakultas Pertanian Universitas Juanda. Saat ini saya bersama rekan-rekan dari Tirta, Saburai, KLH, dan juga rekan-rekan dari perusahaan sedang bergerak dari kampung Yen Sawai kembali menuju ke dataran Waisai. Dalam perjalanan ini tentu saja kembali kita menggunakan alat transportasi yang notabene berhubungan dengan ekonomi biru kita, yaitu transportasi laut. Nah, keberadaan transportasi ini memberikan kemudahan kepada pengunjung maupun masyarakat setempat untuk bisa memobilisasi dirinya dengan berbagai macam atributnya, baik itu sebagai individu maupun juga ada barang dan jasa yang mungkin dihadirkan di dalam konteks ini. Nah, saat ini karena konteksnya adalah mobilisasi jasa ahli dan juga asisten. Nah, ini penggunaan dari alat transportasi yang kemudian bisa dipergunakan dalam hal ini adalah yang sekitar penggunaannya sekitar 40 PK dengan kapasitas sekitar 15 orang. Harganya yang di antara 7 sampai 8 juta. Sebagai sebuah konten atau sebagai sebuah potensi bisnis, keberadaan dari alat transportasi ini tentu saja bisa memberikan dampak baik itu secara langsung, tidak langsung maupun akibat adanya industri demand dalam hal ini. Kita bisa lihat misalnya keberadaan alat transportasi ini, pertama yang berkenaan dengan langsung itu adalah penggunaan BBM. BBM ini adalah itu tidak langsung malahan. Yang bersifat langsung itu misalnya atap ini yang diblended sedemikian rupa harus ada punya bahan-bahan fiber yang bisa dikondisikan untuk membentuk transportasi yang bisa memberikan kenyamanan. Nah, selain itu ada juga tempat duduk ini, itu juga merupakan langsung juga keberadaan dari dampak dari ekonomi kelautan ini. Di samping yang lain adalah adanya mesin yang memang harus disematkan untuk bisa menjadi alat mobilisasi dari transportasi itu. Nah, itu dari langsung. Nah, ada yang indirect impact-nya itu berupa bensin. Dia menggunakan bensin yang untuk pergi bolak-balik itu diperlukan sekitar 50 liter satu balik, jadi 100 liter ya. Kalau di sini harganya sekitar 16.000, ya tinggal dikalikan saja 100 liter dikali dengan 16.000, dari sisi penggunaan BBM saja sudah 1,6 juta. Nah, ini menunjukkan dampak tidak langsung dari satu alat transportasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penggunaan investasi di bidang atau di sektor transportasi laut. Nah, selain itu ada juga yang lain, misalnya dari sisi indirect impact ini adalah keberadaan kalau di sini ya tidak terlalu nampak gitu ya, bisa juga sebetulnya ada GPS dan sebagainya yang memang itu built-in dengan keberadaan ini. Nah, ada juga industri demand. Nah, keberadaan industri demand ini yang berkaitan dengan adanya tenaga kerja. Nah, tenaga kerja yang yang mengoperasikan transportasi ini. Di antaranya adalah ada mesin yang berurusan dengan mesin yang di sana, anak muda. Terus kemudian ada juga yang berurusan dengan bagaimana kapal bisa dioperasikan. Nah, ini ada nahkoda ya, sama seperti nahkoda ya, seperti itu. Nah, tentu saja ini bagian yang tidak terpisahkan dari
impact dari keberadaan alat transportasi untuk perekonomian. Bayangkan itu dari satu alat transportasi. Industri demand yang lain dari keberadaan tenaga kerja ini bisa menghadirkan permintaan bagi keluarga mereka. Misalnya kebutuhan gaji yang diperoleh oleh mereka itu bisa dipakai atau digunakan untuk membuat perkembangan perekonomian sekitarnya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk makan, untuk minum, untuk sandang, papan, pangan, dan sebagainya. Nah, ini salah satu bentuk industri demand dari keberadaan tenaga kerja yang berkaitan dengan alat transportasi ini. Nah, selain itu tentu saja ada konten yang lain yang berhubungan dengan bahwa pengguna itu juga memerlukan sokongan dukungan logistik gitu. Nah, logistik ini tentu saja berkaitan dengan penyediaan makanan misalnya, atau minuman, atau berbagai hal yang berkenaan dengan kebutuhan selama melakukan perjalanan. Sekali lagi dibayangkan penggunaan salah satu alat transportasi ini bisa menghadirkan ekonomi lebih daripada satu jalan ya, sekitar 25 sampai dengan 30 juta. Apalagi kalau yang hadir atau misalnya ikut dalam kegiatan tersebut lebih banyak. Sekali lagi, ini satu gambaran kecil saja dari alat transportasi wisata yang berbasis wisata yang bisa membuat atau mengendorse pendapatan daerah dari satu unit saja. Nah, kalau kemudian ini banyak, misalnya dikembangkan di Raja Ampat ini, semua wilayah dari satu distrik ke distrik lainnya itu wajib menggunakan alat transportasi laut gitu. Dan mobilisasi ini bukan hanya 1 kali 2 kali, dan bisa dilakukan setiap hari karena kebutuhan dari ekonomi masyarakat setempat itu banyak itu setiap hari dibutuhkan. Oleh karena itu penyediaan alat transportasi ini sekali lagi akan bisa menghadirkan pendapatan besar terhadap perekonomian yang notabene kalau Minq itu bilangnya ada 4 komponen. Yang pertama dikaitkan dengan consumption. Consumption itu adalah pengguna, itu maksudnya consumption yang membutuhkan alat transportasi. Lalu kemudian ada investasi, berarti ada private yang menyediakan alat transportasi tersebut. Selain itu dia didukung dengan keberadaan industri lain gitu yang dia membutuhkan alat transportasi untuk bisa disewakan gitu. Nah, di sisi lain selain yang berkaitan dengan itu ya ada konsumsi lain gitu ya, dalam konteks operasional. Nah, selain tadi consumption, terus kemudian investasi, juga ada government expenditure. Salah satu model government expenditure adalah penyelesaian sengketa lingkungan hidup misalnya dalam hal ini. Biar bagaimanapun dia merupakan government expenditure yang dihadirkan terlebih dahulu oleh pemerintah. Artinya pemerintah menghadirkan diri untuk bisa menjadi mediator atau juga fasilitasi masyarakat untuk bisa setiap apa yang terjadi bisa diselesaikan. Nah, terakhir itu adalah yang terkait dengan net export. Nah, net export ini berkaitan dengan semua kebutuhan yang ada itu masuk ke wilayah maupun keluar wilayah. Bahasanya adalah yang ke dalam wilayah itu harus lebih kecil supaya net ekspornya positif gitu, sehingga pada akhirnya pendapatan regional itu bisa lebih tinggi. Nah, itu sekilas bagaimana kontekstualitas transportasi laut, ekonomi kelautan ini bisa mendorong perekonomian daerah, baik itu di level lokal, kampung gitu, sampai dengan level kabupaten, bahkan provinsi, bahkan nasional. Demikian yang bisa disampaikan sekilas dari travel lecture ini. Mudah-mudahan bisa memberikan insight yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.